بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dengan mempelajari kitab tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala sembari menunggu masuknya waktu salat isya. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengan namanya yang paling agung tersebut, Allah akan mengabulkan permohonan tersebut, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini. Semoga ia kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita dan keluarga kita ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu telah kita simak dan telah kita cermati pada uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait kondisi orang-orang munafik setelah kematian dan di hari kiamat kelak. Bagaimana mereka memperlakukan Allah dan kaum muslimin ketika di dunia dengan makar, tipu daya, serta kedustaan mereka. Maka Allah Jalla wa'ala pun membalas perbuatan dan perilaku mereka tersebut setelah mereka mati dan di hari kiamat kelak, di mana ketika mereka ingin melewati as-sirat, sebagaimana yang telah kita simak di beberapa riwayatnya, bahwa di padang mahsyar, saya sebutkan secara sempurna saja agar kita semakin ingat akan perjalanan kita setelah kematian. Kalau kita mencermati ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih terkait perjalanan kita setelah kematian, maka setelah kematian adalah alam barzakh. Ya. Barzakh artinya fasil. Disebut dengan alam barzakh karena dia pemisah antara kita dengan dunia. Ya. Yang sering disebut dengan alam kubur. Ya. Setiap orang yang mati di dunia ini, dia pasti mendapatkan nikmat atau azab kubur, walaupun matinya tidak dikuburkan. Jelas? Ya, jangan dikira kalau mati tidak dikuburkan berarti selamat dari azab kubur. Disebutkan dengan azab kubur karena seringnya orang yang mati itu dikuburkan. Bukan berarti kalau dia mati tidak dikuburkan berarti selamat dari azab kubur, tidak. Ini perjalanan yang pertama setelah kematian, alam barzakh. Berapa lama kita di alam barzakh? Allah terangkan di dalam surat Al-Mu'minun dengan firman-Nya, wa min wara hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tatkala kematian telah datang kepada salah satu di antara mereka, dia pun berkata, ya Allah, tundalah kematianku. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ini. Apa tujuannya? Agar aku melakukan ibadah-ibadah yang dahulunya aku tinggalkan. Maka Allah jawab, innaha kalimatun huwa qailuha.
itu adalah ucapan yang dia ucapkan sahaja. Apa makna ayat ini? Para ulama menjawab, makna ayat ini Allah terangkan dalam surat Al-A'raf dengan firman-Nya, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Andai kata mereka dihidupkan kembali, maka mereka akan kembali mengulangi pelanggaran-pelanggaran agama yang dahulunya mereka lakukan. Ini makna firman Allah, innaha kalimatun wa qailuha. Itu adalah ucapan, kalimat yang dia ucapkan. Kemudian setelah itu Allah katakan sebagai jawaban untuk pertanyaan di atas tadi, berapa lama kita di alam barzakh setelah kematian? Allah katakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah mereka mati, mereka berada di alam barzakh. Lamanya mereka di alam barzakh tersebut sampai terjadi hari kiamat. Maka tiada yang mengetahui rinciannya. Bisa jadi 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 1.000.000 tahun. Yang jelas, begitu kita mati, kita langsung masuk alam barzakh, dan kondisi orang di alam barzakh ada dua. Kafir dan mukmin. Kalau kafir 100%-nya adab sampai hari kiamat. 100% adab. Ya, begitu dia mati, masuk langsung adab 100%. Sedetik pun tidak diberikan istirahat oleh Allah. Kalau dia mati kafir. Maka sangat berbahaya kalau kita mati belum bertobat dari pembatal-pembatal Islam, seperti memperolok-olok agama Allah Jalla wa'ala. Nah, ini kalau dia orang kafir. Allah sebutkan dalam surat Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Siang dan malam mereka dibakar di alam barzakh. Begitu terjadi hari kiamat, Allah katakan kepada para malaikatnya, masukkan mereka kepada azab yang lebih pedih. Kalau dia mukmin, maka ada dua kondisinya, dua kemungkinan. Dia 100% dapat nikmat, 100% dapat nikmat, karena dia mati di atas keutamaan yang barang siapa yang mati di atas keutamaan tersebut, dia pasti selamat dari azab kubur. Seperti orang yang mati sedang ihram, sedang ibadah haji atau umrah, mati syahid di medan jihad yang syar'i. Nabi sebutkan juga orang yang mati tertimpa bangunan, karena tertimpa bangunan itu sungguh menyakitkan. Orang yang mati tenggelam, mati karena penyakit perut, apakah karena persalinan ataukah penyakit perut yang lainnya, mati di hari Jumat, dan seterusnya. Namun perlu saya ingatkan bahwa seluruh hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang mati di atas keutamaan di atas kondisi atau di waktu serta tempat tertentu, apakah dengan penyebutan selamat dari azab kubur, itu semuanya dipahami, dikaitkan dengan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu bil khawatim. Amalan seorang itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Sa'id radhiyallahu anhu. Artinya, dia mati di malam Jumat tapi sedang dugem di diskotik, jangan berharap. Ya kan? Ya. Dia mati di hari Jumat, di malam Jumat, tetapi sedang berzina di meja judi. Na'udzubillah, lebih parah dari itu, sedang berbuat syirik atau bidah. Maka masuk ke dalam hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan seorang itu tergantung penutupnya. Dan juga hadis Nabi yang berbunyi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Bagaimana dia mati, seperti itu Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat. Walaupun setelah mati dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimuliakan, tapi matinya dalam diskotik, Allah akan bangkitkan dia seperti itu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi mati. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Muslim yang kedua, di sebagian waktu dia diazab, sebagian waktu dia diberikan nikmat. Ini dua kondisi mukmin dalam kuburan. Dalil untuk yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzamani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa fi riwayah la yatanazzahu minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu hari
Nabi berjalan dengan beberapa sahabatnya melewati 2 kuburan. Melewati 2 buah kuburan. Setelah itu Nabi berkata, 2 penghuni kuburan ini sedang diazab. Dan mereka tidaklah diazab karena sebuah dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama, salah satu dari keduanya diazab karena ketika di dunia tidak melakukan yastatiru minal baul, dalam riwayat yang lain la yatanazzahu minal baul. 2 maknanya. Makna yang pertama, tidak menutup aurat ketika buang hajat. Dia biarkan orang lain melihatnya. Seperti dalam sebagian pendidikan, demi menciptakan jiwa korsa. Itu bukan demi menciptakan jiwa korsa, itu demi menciptakan azab kubur. Mandi bersama, telanjang bersama. Ya, alasannya demi menciptakan jiwa korsa, bukan menciptakan jiwa korsa, itu demi menciptakan azab kubur namanya. La yastatiru minal maut. Jangan main-main dengan azab kubur. Itu menciptakan azab kubur namanya. Yang berada di dalam pendidikan tersebut akan diminta bertanggungjawab di hadapan Allah. Walaupun di dunia dia orang yang ditakuti oleh Allah. Rubah itu peraturan. Kalau mau selamat dari azab kubur. Demi Allah tidak menciptakan jiwa korsa sedikit pun dari itu. Itu adalah menciptakan azab kubur untuk anak buahnya. Dan betapa banyak penyakit-penyakit yang tidak normal menimpa orang-orang yang melewati pendidikan yang seperti itu. Tatkala mereka biasa telanjang bulat sesama mereka. Nabi katakan orang yang seperti ini diazab dalam kuburnya. Makna yang kedua, la yatanazzahu minal baul, tidak cebok, tidak bersuci setelah buang air kencing. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang seperti itu. Seperti sebagian mereka, ya, supir angkutan umum. Ya, asal berhenti dan asal nyemprot pinggir jalan. Setelah nyemprot, ya, asal tutup tanpa cebok. Ya. Langsung naik lagi, bawa mobil lagi. Tidak cebok. Ini yang pertama kata nih. Adapun yang keduanya, kenapa dia sedang diazab? Fakana yamshi bin nabi suka menciptakan adu domba. Melakukan adu domba antara rakyat dengan para penguasa. Antara kedua pasangan suami istri, antara murid dengan gurunya, ya, antara tetangga dengan tetangganya. Ini kan 2 dosa yang tidak sulit kita tinggalkan. Ya, tidak sulit untuk ditinggalkan. Bahkan betapa banyak sekarang acara-acara di televisi isinya adalah adu domba. Nah, syahidnya kata Abdullah bin Abbas, setelah itu Nabi kata beliau fa akhadha jaridatan ratban. Nabi pun mengambil pelepah kurma yang hijau, fasyaqaha nisfain. Kemudian Nabi membelahnya menjadi 2 belah. Diletakkan pada kedua kuburan tersebut. Kemudian Nabi menyatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azab untuk mereka berdua selama pelepah kurma yang hijau ini belum kering. Sisi pendalilan bahwa mereka adalah mukmin, karena kalau dia kafir tidak bermanfaat doanya Nabi untuk mereka. In tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum walau 70 marrah. Andai kata engkau memohon ampunan untuk orang kafir, walaupun sebanyak 10 kali engkau memohon kepada Allah, Allah tidak akan kabulkan untuk orang kafir. Menunjukkan mereka mukmin. Maka mukmin begitu mati ada yang 100% nikmat dalam kuburannya. 100% nikmat. Ada yang di sebagian waktu dia diazab, sebagian waktu dia diberikan nikmat. Namun jangan sampai terbesit di hati kita, yang mana agak aman baju, anak tapi gini ngadu. Jangan sampai terbesit di hati kita, berarti agak aman lek. Enggak selalu diazab lek. Terkadang juga dapat nikmat. Ya. Di antara bentuk contoh nikmat yang Nabi pernah diperlihatkan kepada beliau ketika Mi'raj adalah dimasukkan kalajengking dan ular ke dalam perut mereka. Siapa yang mampu bertemu? Kena usus buntu saja, ya, kucing lewat bisa menjadi lawan. Itu kena usus buntu. Ya, tembok bisa jadi lawan. Bagaimana kiranya kalau kalajengking dan ular dimasukkan ke dalam perutnya, dan Nabi sebutkan itu azab untuk mereka para praktisi, para pelaku riba, baik sebagai nasabah, karyawan, apalagi manajernya. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, setelah alam barzakh adalah yaumul ba'ats.
hari kebangkitan. Kal jaradim muntashir. Mereka dibangkitkan seperti belalang yang bertebaran. Kondisi mereka disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Mereka dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar. Mahsyar adalah tempat yang terbuka. Tiada naungan dari suatu benda, makanya dinamakan mahsyar, yang terhamparkan. Dan di saat itu yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Langitnya sudah langit baru, bumi sudah bumi baru, bukan bumi yang sekarang lagi. Dan bukan langit yang sekarang ini. Semuanya sudah langit baru dan bumi baru pada hari kiamat. Mereka dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Inna awalan nasi yuksa yaumal qiyamah la Ibrahim." Yang pertama kali diberikan pakaian dari hamba-hamba Allah pada hari itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena beliau adalah orang yang pertama kali ditelanjangi bulat tanpa sehelai benang pun di jalan Allah Jalla wa'ala oleh kaumnya. Maka Allah pun membalas beliau di hari kiamat. Beliau adalah Nabi atau manusia yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia menunggu untuk ditegakkan hisab. Kondisi mereka di padang mahsyar, kata Nabi tadi, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak disunat dan tidak beralas kaki. Ketika Nabi berkata demikian, Aisyah pun bertanya kepada Nabi, "Ar-rijal wan nisa ala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, kondisi yang seperti itu adalah lelaki dan wanita yang bercampur baur. Tidakkah membuat kaum lelaki melihat kepada aurat wanita dan membuat wanita melihat kepada aurat lelaki? Maka jawaban dari Nabi SAW sesuatu yang menggetarkan hati seorang mukmin yang masih hidup hatinya. Nabi bersabda, "Al-amru asyaddu min dzalik." Wahai Aisyah, kondisi hari kiamat lebih genting sehingga mereka tidak lagi memperhatikan hal yang seperti itu. Di antara dalil yang menerangkan kegentingan hari kiamat adalah firman Allah di dalam surat Abasa, "Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Dia lari dari orang tuanya, dari bapak kandungnya, dari ibunya, dari anak kandungnya, dari istrinya, dari saudara kandungnya. Setiap mereka tersibukkan dengan urusannya sendiri. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'arij, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji." Orang-orang yang banyak melakukan maksiat ketika di dunia, maka di saat itu dia berangan-angan, andai kata dia dapat menjadikan anak kandungnya, saudara kandungnya, istrinya, ibunya, bapaknya, dan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia sebagai tebusan dia dari neraka Allah, yang penting dirinya yang selamat. Di saking ngerinya hari kiamat jamaah. Artinya, bahasa untuk lebih mudah dipahami, andai kata ada tawaran dari Allah, jud gata selamat dari neraka, tapi syarat mak gata kamu teut, yah gata kamu teut, anak gata kamu teut, inang gata kamu teut, jud lagi kan? Semua kita akan menjawab jud ya Allah, neut gede orang yang mandum, yang penting lon tuan baik neut. Ini dahsyatnya hari kiamat. Andai kata ada tawaran dari Allah, kamu boleh selamat dari neraka, dari azab kami, dengan syarat ibu kandungmu kami bakar, ayah kandungmu kami bakar, istrimu kami bakar, anak kandungmu kami bakar, saudara kandungmu kami bakar. Siap? Semua menjawab siap. Bakar semua mereka. Yang penting saya selamat ya Allah. Apalagi hanya atasan dan bawahan. Di dunia aja begitu jabatan dia habis di baku panjang udah ditinggalin mana buahnya. Ini di padang mahsyar. Ini kondisi di hari kiamat. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad, Nabi juga menerangkan kondisi manusia di padang mahsyar dengan sabda beliau, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minan nasi qadral mail." Matahari dari manusia pada hari kiamat di padang mahsyar jaraknya sejarak 1 mil. Ya, sejarak 1 mil. Yang kemudian kata Nabi, "Fayakunun nasu fil araq." Manusia saat itu berkeringat biqadri a'malihim. Keringat mereka sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia ini.
Faminhum man yakunu ila ka'baih. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila saqaih atau ila rukbatih. Ada pula di antara mereka yang keringatnya sudah sampai di kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila hiqwi. Ada pula di antara mereka yang keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimul 'araqu iljaman. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari itu, sehingga dia tidak tenggelam dengan keringatnya atau tidak merasakan panasnya terik matahari. Yang pertama di antaranya muadzin. Ini keutamaan menjadi muadzin. Jangan kita remehkan status muadzin, karena terkadang urang dayo jid muadzinnya sesuatu yang sepele. Hai ngan urang awai hayu tangnya. Pejabat jabatannya jabatan je merpa jino ku jabatan hana jabatan jino bang mianawate radang masjid gedang ngaan sebagai muadzin gebang tiga ke. Jadi seakan-akan muadzin itu bukan status sosial yang sangat mulia. Hana le jabatan hana ayu le jino mayuna paling tiga ke gebang masjid lagi an. Maghrib kadang-kadang gebang lagi an. Hana jabatan le. Jadi seakan-akan itu profesi yang tidak mulia, padahal Nabi menyatakan inna atwalan nas yaumal qiyamah a'naqan lal muazzinun. Manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat adalah muazzin. Allah perlihatkan mereka ke seluruh manusia, ini adalah hambaku yang memanggil kalian untuk menyembahku ketika di dunia. Atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang paling panjang lehernya di padang mahsyar adalah mereka muazzin. Ketika sebagian manusia tenggelam dengan keringatnya, dia tidak tenggelam dengan keringatnya. Nah, kemudian juga Nabi sebutkan 7 golongan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, kecuali hanya di hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Yang pertama Nabi sebutkan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Namun perhatikan kalimat pemimpin ini ketika kita dengar, jangan yang kita ingat cuma presiden dan jajarannya. Suami juga pemimpin, bahkan seluruh individu muslim adalah pemimpin dalam Islam. Kenapa demikian? Karena sabda Nabi yang berikut ini. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi baiti sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin terhadap rumah tangganya dan kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang istri adalah pemimpin terhadap harta yang ditinggalkan oleh suaminya dan kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang pembantu rumah tangga, dia adalah pemimpin dalam menjaga rumah tangga majikannya dan kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya. Terlebih lagi kalau dia pemimpin negara, pemimpin suatu daerah. Orang-orang yang memimpin urusan kaum muslimin, kalau dia tidak adil, diancam oleh Nabi SAW dengan sabdanya, ma min ra'in istara'ahu Allah ra'iyatan falam yahud bi nasiha illa haramahullahu alaihi al-jannah. Tidaklah ada seorang diangkat sebagai pemimpin mengurus urusan kaum muslimin tetapi dia tidak bersikap adil, maka Allah haramkan syurga untuknya. Ancaman dari Nabi. Ya. Jadi pemimpin taunya memeras saja. Tahu pemimpin taunya memeras, ya. Panggil sana, panggil sini untuk diperas semuanya. Yang enggak mau kasih sekian persen itu saya proses semuanya. Ya. Tender saya enggak dimenangkan, saya proses kalian semuanya. Ya. Dia kira dirinya lebih kuat daripada Fir'aun. Dia kira dirinya lebih hebat daripada Namrud. Namrud Allah matikan dengan seekor lalat yang masuk melalui hidungnya menembus otaknya. Fir'aun Allah tenggelamkan badannya di tengah-tengah laut, Allah sisakan leher sampai kepalanya. Kemudian Allah campakkan jasadnya dengan utuh ke tepi pantai. Nah, ini diancam oleh Nabi. Pemimpin yang tidak beradil, siapapun dia, sehebat apapun dia, walaupun dia lebih hebat daripada Fir'aun dan Namrud, Nabi ancam, ma min ra'in istara'ahu Allah ra'iyatan falam yadhhu bi nasiha illa haramahu Allahul jannah alaihi al-jannah.
Tidaklah ada seorang yang diberikan kepemimpinan, diberikan kuasa oleh Allah untuk mengurus kaum muslimin tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional, apalagi tingkat dunia, tetapi tidak bersikap adil, melainkan Allah haramkan surga untuknya. Ini warning dari Nabi SAW untuk para pemimpin. Ya, mencakup di dalamnya juga suami dalam rumah tangganya, dan terlebih khusus orang-orang yang diberikan kepemimpinan yang lebih luas dari itu. Ini golongan yang pertama dari 7 golongan tadi. Yang kedua kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang di masa mudanya sudah terbiasa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Maksud terikat ke masjid, dia sering ke masjid untuk menunaikan kewajiban yang wajib untuk ditunaikan seperti sholat 5 waktu berjamaah, kecuali karena udzur syar'i, atau untuk aktivitas-aktivitas yang hukumnya sunnah tidak wajib seperti hadir di majelis ilmu agama atau rapat musyawarah dan yang lain-lainnya. Yang keempat kata Nabi SAW adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a li waftaraqa alih. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, bukan karena urusan dunia. Yang kelima kata Nabi SAW, rajulun da'at imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dirayu, digoda oleh wanita yang cantik jelita dan seorang wanita yang memiliki jabatan. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah, dan itu bukan mudah. Makanya balasannya pun besar. Ya. Dia digoda oleh wanita yang cantik, punya jabatan lagi, tetapi mampu menyatakan aku takut kepada Allah. Ya, karena orang yang nggak punya iman, jangankan dirayu seperti itu, ya, mungkin dirayu oleh budak sahaya dari Ethiopia saja bisa hitam dia, bisa kena stroke langsung. Ya, apalagi dirayu oleh wanita yang punya keelokan, kecantikan dan jabatan, mampu berkata aku takut kepada Allah. Maka ini balasan Allah untuk dia. Yang keenam kata Nabi SAW adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ada seorang laki-laki yang ikhlas, seorang hamba yang sangat ikhlas ketika berinfak. Saking ikhlasnya Nabi ibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya tidak mau diketahui oleh orang. Walaupun orang tahu, bukan tujuannya untuk dipuji dan disanjungi oleh mereka. Yang ketujuh kata Nabi SAW adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Adalah seorang hamba yang menyendiri, berkhalwat dengan Allah, mengenang dosa-dosa yang telah ia perbuat, mengenang maksiat yang telah ia naikkan kepada Allah, mengingat kuasa Allah, mengingat keagungan Allah, menyembah Allah, lantas berlinang air matanya. Dan itu bukan mudah, jemaah. Tidak mudah kita bisa berkhalwat sendiri dengan Allah, kemudian kita menangis karena takut kepada Allah, kemudian kita menangis karena mengenang dosa-dosa kita, kemudian kita menangis karena mengingat keagungan Allah. Demi Allah tiada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang benar-benar telah memprioritaskan akhirat atas dunia. Setelah padang mahsyar dengan kondisi yang seperti itu, maka setelah itu akan ada hisab. Hisab di sana itu ada 2 macam. Yang pertama hisabun niqash, yang kedua hisabul arad. Hisab niqash, Allah memperkarakan dia atas dosa-dosa yang ia lakukan. Itu namanya hisabun niqash. Kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu berbuat demikian? Ini namanya hisabun niqash. Yang kedua hisabul arad. Allah paparkan dosa-dosa yang telah ia lakukan tanpa memperkarakannya. Maka kata Nabi ketika Aisyah bertanya tentang firman Allah, fa amma man yuhasabu hisaban yasira fayanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang mendapat hisab yang ringan, dia akan bertemu dengan keluarganya dalam keadaan bahagia di dalam surga Allah. Kata Nabi, wahai Aisyah, itu orang yang mendapatkan hisabul araf. Wala wa man nuqisha fil hisab uzib. Adapun orang yang mendapatkan hisab niqash, dia pasti diazab setelah itu. Kalau dia mendapatkan hisab yang sifatnya niqash, pasti diazab setelah itu. Gak akan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Man nuqisha fil hisab uzib. Barang siapa yang dia diperkarakan ketika dihisab, pasti diazab.
Setelah hisab, maka akan ada perintah mengambil catatan amalan. Kalau dia mengambilnya dengan tangan kanannya, pasti akan sukses. Kalau dia mengambilnya dengan tangan kiri, min wara'a dhahri, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dia akan celaka dan akan diseret ke dalam neraka Jahannam. Setelah itu ada mizan. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Setelah itu ada as-sirat. Ada as-sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Adaq minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf. Lebih tajam dari pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada kalalib, duri-duri besar yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu Al-Imam Ibnu Katsir katakan orang kafir sudah diadab sebelumnya. Khusus munafik disisakan sampai as-sirat. Ya, Allah memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan Allah dan kaum mukminin ketika di dunia, menipu. Ketika mereka berjalan di atas as-sirat dengan cahayanya kaum mukminin, tiba-tiba cahaya tersebut mati. Dia pun berhenti, tidak mampu berjalan. Ada cahaya berjalan lagi, kemudian mati lagi cahaya tersebut. Kemudian dia tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Dan yang melewati as-sirat, di dalam hadis Abi Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sebutkan ada yang melewatinya secepat kilat, secepat mata memandang. Ada pula yang bersusah payah, dia jatuh bangun, dan ada pula yang kemudian dia jatuh tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Dan di ujung jembatan tersebut Nabi menunggu kita. Setiap kali beliau melihat umat beliau bersusah payah dalam melewati jembatan tersebut, Nabi berdoa, Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan dia. Ya Allah, selamatkan dia. Tetapi kata Nabi, sayangnya tajri bihim a'maluhum. Kalau di as-sirat hanya amalan dia yang bisa membantu dia melewati as-sirat tersebut. Dan lebih sayangnya ada sebagian orang sudah lewat as-sirat. Mestinya dia udah boleh langsung masuk syurga. Rupanya dia harus berhenti di sebuah tempat yang disebut oleh Nabi dengan al-qantarah. Qantarah artinya jembatan. Dua pendapat di kalangan ulama akidah. Apakah yang pertama dia ujung daripada as-sirat. Ada pula yang menyatakan dia tempat yang lain yang bukan bagian dari as-sirat. Di al-qantarah ini khusus orang-orang mukmin yang diberhentikan oleh Allah. Orang-orang mukmin dia mati belum bertobat dari dosa kezaliman kepada manusia. Dia pernah menumpahkan darah yang haram, pernah mencuri harta orang lain. Maka dari sini yang suka memeras-meras rakyat nih, tobat sebelum mati. Cari siapa yang pernah Anda peras, minta maaf sebelum mati. Jangan gengsi-gengsi. Nah, perintah tersebut langsung datang dari Nabi SAW. Yang suka jangkrik sana, jangkrik sini, cari ya pejabat-pejabat yang pernah Anda jangkrik, bos, minta maaf untuk dihalalkan. Ya. Dan ini perintah langsung dari Nabi kita SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man kana 'indu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik dengan menumpahkan darahnya, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i, ya, dia tumpahkan darah gara-gara tiba rukuk, ya, gara-gara pajak nangro, ya, dia bunuh, minta maaf, ya. Jangan main-main dengan neraka Allah. Siapapun kita, apapun statusnya, berapa juta pasukan elit kamu, malaikat datang cabut nyawa kamu, mereka tidak bisa buat apa-apa. Perintah langsung dari Nabi SAW. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman, menumpahkan darah yang haram, ya, mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, harta orang lain, membunuh karakter seseorang, ya. Jangkrik bos, nggak dikasih, bunuh karakternya di media. Hati-hati ini, awak media. Perintah langsung dari Nabi. Falyatahallalhu al-yawm. Hendaknya sekarang dia mencari korbannya tersebut dan minta maaf. Sebelum datang hari kiamat, di hari tersebut dinar dan dirham tidak berguna lagi. Ya, jangan gengsi-gengsian. Ini masalahnya surga neraka. Masalahnya surga neraka. Ya.
Di Al-Qantarah yang diberhentikan bukan orang kafir. Dia udah lewat as-sirat. Tadi sudah bersusah payah melewati as-sirat. Begitu melewat as-sirat belum boleh masuk surga. Diberhentikan oleh Allah di Al-Qantarah, ditegakkan qisas di situ. Kalau dengan orang kafir di padang mahsyar qisasnya udah selesai. Hewan dengan hewan di padang mahsyar qisasnya selesai. Orang mukmin setelah lewat as-sirat diqisas di situ oleh Allah. Cara qisasnya Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, pahala ibadah dia disedot oleh orang-orang yang pernah ia zalimi. Makanya orang yang dizalimi di dunia ini sebenarnya mereka bukan sedang dikalahkan, mereka sedang mendapatkan kemenangan. Mereka diberikan ATM untuk hari kiamat. Kalau ibadah dia tidak cukup untuk membayar kezaliman dia, maka Nabi katakan ukhidat min sayyi'atin faturihat alaih. Dosa-dosa korban kezalimannya Allah ambil, Allah tumpukan, kemudian Allah timpakan kepadanya. Kemudian dia diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Setelah itu baru boleh masuk surga. Dan satu hari dalam neraka paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Azab yang paling ringan adalah diletakkan wara api di bawah kaki seorang hamba yang membuat otaknya meleleh dan mendidih. Nah, setelah as-sirat barulah surga atau neraka, andai kata dia tidak termasuk dari ashabul a'raf. Karena ada sebagian orang diberhentikan lagi oleh Allah di al-a'raf. Ini nama surat yang ketujuh dalam Al-Qur'an. A'raf diterangkan dalam hadis surat Imam Ahmad yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-A'raf adalah sebuah tempat antara surga dan neraka. Di sana Allah berhentikan orang-orang yang kebaikannya setara dengan kejelekannya. Tidak langsung dimasukkan ke surga karena kejelekannya setara kebaikannya, dan tidak pula langsung dilemparkan ke dalam neraka karena kebaikannya setara dengan kejelekannya. Sehingga Allah memutuskan hukumnya sesuai dengan keadilan dan rahmatnya kepada mereka. Tentang Al-A'raf ini kata Utsman bin Affan, andai kata aku diberhentikan antara surga dan neraka dan belum dipastikan di mana tempatku, kemudian diberikan pilihan untuk menjadi debu, lakhtartu an akuna turaba. Niscaya aku akan memilih untuk menjadi debu. Karena menjadi debu sekalipun enggak masuk neraka, masuk surga, sudah pasti tidak masuk neraka, daripada aku jadi manusia belum dipastikan tempatku surga atau neraka. Setelah itu barulah surga atau neraka. Yang masuk surga kekal selama-lamanya, enggak pernah akan keluar lagi setelah masuknya. Sedangkan yang masuk ke neraka ada yang kekal di dalamnya kalau dia orang kafir atau mati belum bertobat dari dosa-dosa yang membatalkan Islamnya. Yang kedua, mukmin ahli tauhid mati tidak membawa dosa syirik, tetapi dia punya dosa-dosa yang belum dimaafkan oleh Allah, atau tidak termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi untuk para pelaku dosa besar. Maka dia dibersihkan dalam neraka terlebih dahulu. Begitu dia sudah hangus, dia dikeluarkan, kemudian dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Kemudian dia hidup kembali, setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga, jemaah. Itu perjalanan kita, jemaah. Apapun status sosial kita di dunia ini perjalanan kita. Status sosial memang boleh beraneka ragam, berbeda-beda. Aktivitas duniawi berbeda-beda. Tapi ingat, perjalanan kita di dunia dan setelah kematian hanya satu dari dua perjalanan. Kalau enggak ke surga, ke neraka. Semua sekarang yang masih hidup di dunia ini, yang telah mati dan yang akan hidup nanti, mereka sedang berjalan menuju surga atau menuju neraka. Seluruh aktivitas yang kita lakukan semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya adalah bentuk perjuangan kita meraih surga Allah atau perjuangan untuk dilemparkan ke neraka Allah, kita sadari ataukah tidak. Nah, kemarin disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menerangkan bagaimana Allah memberikan cahaya di beberapa waktu untuk orang-orang munafik. Kemudian Allah redupkan cahaya tersebut sehingga mereka pun ketakutan dan tidak mampu berjalan, adalah di as-sirat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini tambahan penjelasan terkait penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir pada pertemuan yang lalu. Dengan itu kita telah menyelesaikan pembahasan ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Di awal Al-Baqarah berapa ayat tentang orang muslim? Berapa ayat? Tentang orang kafir, tentang mukmin. Dalam awal Al-Baqarah ada berapa ayat penjelasannya? Berapa ayat? Sampai ulaikal muflihun, 4 ayat kan?
Setelah itu penjelasan tentang orang kafir, berapa ayat? 3 ayat. Ya. Setelah itu penjelasan tentang orang-orang munafik, berapa ayat? 13 ayat. Ya, menunjukkan ya bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik ini perlu untuk diketahui agar kita selamat dari sifat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sisa waktu saya persilahkan. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, kritikan, masukan ataukah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita edit video, Ustadz kan? Background videonya itu seperti siksaan neraka. Lalu kita isi ceramah Ustadz Fulan umpama menjelaskan tentang siksaan neraka, pedihnya siksaan neraka. Apa hukumnya itu masuk dalam tasbih, menyamakan dengan yang kita belum tahu? Begitu, Ustadz. Baik, barakallahu. Jazakallahu khair. Pertanyaan yang saudara tanyakan itu dibahas oleh para ulama dalam pembahasan wasailul dakwah. Sarana dakwah dengan judul At-Tamtsiliyat. Hukum berdakwah dengan cara drama. Ya, dalam bahasa ulama Islam yang bahas fikih kontemporer itu diistilahkan dengan pembahasan At-Tamtsiliyat. Berdakwah dengan cara drama. Para ulama menyebutkan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama membolehkan, pendapat yang ketiga tidak membolehkan. Tapi yang membolehkan menyebutkan beberapa syarat. Di antara syaratnya tidak boleh menggambarkan alam gaib. Dan yang dibuat tadi adalah penggambaran terhadap alam gaib. Ini tidak boleh. Karena alam gaib tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Sudah adzan? Baik, karena waktu sudah adzan, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.